Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, kali ini Mari mau fun reading dulu. Kita di sini akan pick a card, cari tahu bagaimana penilaian orang-orang tentang dirimu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 6 lembar kartunya untuk bisa kamu pilih salah satu, atau mungkin kalau kamu mau pilih 2 juga boleh, mau pilih 3 ya enggak masalah, 4 boleh juga ya, 5 hajar, 6 lanjut ya. Toh ini semua energinya Aries juga kan. Nah, mana tahu ada di antara kalian nanti yang masih bingung ya, kira-kira kartu yang mana ya yang mau aku pilih. Monggo silahkan videonya di post aja ya. Nanti kamu rasa-rasain aja pakai intuisinya kamu. Kira-kira yang mana sih yang menggambarkan tentang dirimu ya. Oke, sudah ada 6 kartu tarotnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silahkan dipilih-pilih. Mari akan mulai saja dari yang pertama ya. Baik, ini bagi kamu yang milih kartu pertama Aries. Siapakah kamu menurut mereka? Wow, ini memang energinya kamu ya. Jadi ada bagian dari diri kalian yang dilihat oleh orang sekitarnya kamu. Itu tuh kayaknya kamu orangnya mudah marah gitu ya. Ya wajar, kalian secara Aries ya, energinya energi api, meledak meletup gitu ya. Kayak bom atom kadang-kadang di sana ya. Jadi kayak, atau mungkin kamu kelihatan dinilai oleh mereka seperti punya anger issue gitu ya. Jadi ada isu kemarahan yang kok kayak bikin orang jadi ngeri gitu loh ya, ngelihat kamunya. Ya mungkin di momen-momen kamu lagi nggak mood gitu ya. Dan mungkin sering belakangan hari terutama, jangan-jangan kamu memang sering moodnya lagi swing gitu ya. Kok kayaknya lagi banyak merasa punya beban, lagi gampang tersinggung, bisa seperti itu ya. Lagi punya ya tantangan hidup yang cukup besar yang bisa bikin kamu jadinya serba apa ya, panas saja gitu ya, bikin kamu panas saja, bikin kamu membara gitu ya. Nah, jadi mungkin itu kesan yang paling kuat yang mereka tangkap tentang kamunya. Jadi yang misalnya mereka itu tuh harus berhati-hati sama kamu Aries gitu ya. Jangan sempat kayak ngecolek harga dirinya kamu gitu ya. Jangan sempat kepleset ngomong yang tadinya niatan bercanda, ndak taunya kamu sikapi dengan serius. Dan yuk mereka takut lah ya. Jadi kayak orang harus berjaga-jagalah dengan kamu. Walah, daripada dicerewetin sama kamu ya, daripada ditonjok sama kamu. Nah, jadi kayak nggak bisa nih main-main sama kamu, apalagi mungkin kalau udah keningnya kamu berkerut gitu ya, kalau udah rahangnya kamu gemertak gitu ya, aduh bisa-bisa ngeri orang ya, mau kabur aja orang ya, jangan deket-deket dulu sama kamu, nanti kena terkam gitu kan. Ya, di sana ya. Atau juga mereka beberapa bisa ini tuh, soalnya ini bisa kamunya ngamuk kayak tiba-tiba gitu ya, kayak tiba-tiba bisa aja kamunya meledak gitu ya, nggak tahu-tahu orang gitu ya, nggak sadar-sadar gitu ya, tiba-tiba mungkin ada penilaiannya kamu tentang mereka dan langsung galak kamunya gitu ya, nggak pakai ancang-ancang, kira-kiranya kamu mau kapan lemparkan granatnya kamu tiba-tiba aja gitu loh. Di sana ya, dan ya beberapa mungkin suara kalian mau entah itu ketika bersemangat gitu ya, kencung gitu ya suaranya, itu ciri khasnya kamu mungkin untuk beberapa, kencung kalau lagi semangat gitu ya, atau mungkin kalau lagi ngamuk gitu ya, aduh menggelegar gitu ya suaranya kamu di sana ya. Dan ya mungkin ada sisi dari dirinya kalian, terutama ini bagi perempuan, itu tuh kalian tertangkap energi maskulinnya cukup besar gitu ya. Jadi tubuh fisiknya menunjukkan kalian itu tuh berjenis kelamin perempuan gitu ya. Tapi ya energi maskulin itu tuh bisa aja ngalah-ngalahin laki-laki gitu ya. Barangkali juga beberapa apa namanya, nggak sabaran gitu ya untuk kalian, baik laki-laki baik perempuan,
seperti orang nggak sabaran. Jadi jangan dah kalian itu tuh dibikin stres. Kalau kalian dibikin stres, ya kalian juga akan secara otomatis bikin mereka ya yang ada di sekitarnya kamu jadi ikutan stres juga gitu loh ya. Jadi kayak ada kewajiban yang mereka rasa harus ngejaga kondisi dan keadaan mental dan emosionalnya kamu gitu ya. Kalau nggak mereka kena ciprat gitu ya, kecipratan. Terdampak gitu. Kamu yang mumet mikirin tentang ayamnya kamu yang mau bertelur gitu ya. Tapi ikutan juga orang di sekitarnya kamu ikutan panik gitu ya. Nah di sana. Jadi mungkin ketika kamu lagi negatif di situ ya, moodnya negatif di sana ya, pikirannya lagi negatif, itu tuh langsung vibrasinya kena ke sekitarnya kamu gitu ya. Jadi energi vibrasinya kalian mempengaruhi atmosfer sekelilingnya kalian. Nah kayak gitu ya. Oke baik, mungkin itu aja bagi kamu yang memilih kartu nomor pertama ya. Nah kemudian mari akan lanjutkan untuk membaca kartu yang nomor 2 ya. Siapa kamu menurut mereka? Keren. Nah jadi di sini terlihat bahwa kamu friendly ya. Kamu di situ tuh kayak kelihatan orang yang nice banget, orang yang menyenangkan seperti itu ya. Jadi ya ini daya tariknya kamu untuk dijadikan sebagai kekasih itu tuh sangat amat kuat gitu loh ya. Jadi di sini tuh lebih ke energi menyenangkan di sana ya, berbanding terbalik dengan yang kartu pertama gitu. Kalau yang ini sih menggambarkan tentang ya kamu itu tuh kelihatan keren, menyenangkan untuk dideketin gitu ya, bahkan ya dengan gampang gitu dalam beberapa kali interaksi mereka itu tuh bisa kesengsem gitu loh sama kamu. Dan ya untuk beberapa kok kayaknya cepet aja gitu. Pada pandangan pertama itu tuh udah bisa kayak punya ngedapetin sensasi geter-geter gimana gitu ya sama kamu ya. Udah langsung mereka itu tuh rasanya cenut-cenut lah gitu ya ngelihat kamu gitu ya. Jadi yang kayak pulang pun setelah bubaran ketemu sama kamu, bisa-bisa kamu itu tuh cukup menyita pikirannya mereka. Jadi yang kayak kapan ya bisa ketemu lagi sama itu Aries. Nah di sana ya sebagai sahabat juga kelihatan kalian itu tuh royal ya, baik banget sebagai sahabat, sebagai teman minimal di sana. Karena kalian cukup perhatian di sana, cukup care gitu ya, peduli gitu ya. Jadi kalian kelihatan di situ tuh ada effortnya, upayanya untuk bikin mereka-mereka yang ada di sekelilingnya kamu itu tuh untuk merasa nyaman. Nah seperti itu ya. Jadi ketika deket sama kamu kok rasa-rasanya itu tuh mau kayak enggan bubar lah sama kamu gitu ya. Entah siapapun itu, mau temennya kamu kah, mau rekan kerjanya kamu gitu ya. Apalagi kekasihmu gitu ya. Jadi dikangenin lah gitu ya, modelnya kamu dikangenin, diharapkan lah kedatangannya, kehadirannya seperti itu. Dan ya kamu kelihatan kayak romantis gitu ya pembawaannya di sana. Jadi kayak kamu itu tuh sedikit berlebihan di sana gaya. Dan ya hati-hati, kamu bisa itu tuh disalahpahami ya. Seolah-olah mereka bisa aja menangkap kalau kamunya itu tuh menaruh minat, menaruh keinginan gitu ya kepada mereka untuk membangun relationship yang lebih daripada persahabatan. Hati-hati kamu di sana ya Aries ya. Mungkin kayak ada lah treat-treatnya kamu itu tuh ke orang-orang yang tadi membuat mereka kayak ngerasa istimewa gitu ya, yang membuat mereka itu tuh merasa eksklusif gitu loh ya di sana.
jadi mereka menduga, alah ini tuh Aries jangan-jangan dianya cinta sama aku, dianya sayang sama aku gitu ya. Dan tanpa mereka sadari, ya karena juga terpancing gitu ya dengan suasana yang kamu hadirkan, mereka jadi bisa tuh kayak ngerasa bahwa mereka punya kewajiban ya untuk membalas kamunya gitu loh. Jadi salah paham ya, padahal mereka salah paham, mungkin kamu yang hanya mau sekedar ramah, ya kamu hanya mau sekedar peduli gitu ya, tapi dipikir mereka kamu sedang melemparkan pancingan asmara ke mereka ya. Di situ ya. Jadi ya mungkin kamu tanpa sengaja bisa aja dicap sebagai buayawati, atau kamu bisa dianggap sebagai Don Juan gitu ya, padahal ya memang nggak ada sih niatannya kamu ke situ, atau ya memang mungkin adalah beberapa yang yang memang demikian ya. Tapi yang jelasnya gini lah, kamu gampang banget lah kalau untuk membuat seseorang itu tuh atau mereka-mereka itu tuh bisa jatuh hati sama kamunya gitu ya. Sweet banget lah pokoknya kamu ini. Kayak yang pandai aja lah kamu nge-treat orang ya. Biar orang itu tuh bisa punya geter-geter setrum-setrum asmara lah gitu ke kamu kan. Secara fisik juga kamunya kelihatan eh, ini ya, eh, ganteng sudah pasti ya. Secara fisik itu tuh ganteng, atau kamu di sana tuh cantik kalau kamunya cewek gitu ya, kelihatan kayak lembut gitu loh. Jadi ya mungkin tidak terlihat di situ tuh energi apinya kamu ya, lebih kayak condongnya ke arah energi feminimnya di sana ya. Ini energi ya, bukan gaya feminim ya, enggak. Kayak yang perhatian, kayak yang tenang, kayak yang hangat gitu ya, kayak yang bersahabat, itu kan dia energi feminim ya. Yang peduli gitu kan energi feminim itu ya. Jadi lembut gitu loh. Kelihatan kamu itu tuh lembut di situ ya. Kelihatan kayak yang anggun di situ ya, kayak berkelas, eksklusif. Nah, gitu ya kalau secara penampilannya kamu. Jadi teduh gitu loh untuk beberapa ya, ketika mereka ngelihat kamu itu tuh teduh gitu bawaannya ya. Mungkin sorot matanya kamu itu tuh nggak yang tajam atau membelalak gimana gitu ya. Tapi mata yang ya memancarkan kebahagiaan gitu ya, yang memancarkan persahabatan gitu ya. Nah, jadi seneng gitu untuk beberapa, mungkin ya beberapa kalau cewek kamu berdandan lebih memfokuskan area mata, soalnya ini tuh mata seperti mari tangkap energinya kuat banget gitu ya di kamunya. Nah, di sana ya. Dan ya kalau dilihat-lihat memang seperti luwes gitu pembawaannya kamu gitu ya. Jadi orang pertama kenal sama kamu itu tuh udah langsung merasa aman gitu loh ya. Merasa aman. Ada tuh kan orang kan bertemu pertama kali, langsung takut orang ya. Waduh, ini tuh kok kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau kamu langsung kayak ngerasa udah kenal seperti sudah lama gitu ya. Jadi orang nggak mikir macam-macam lah tentang kamu. Wah, ini mau jambret ini misalnya ya. Ini mau malah ini preman lontong ini. Enggak kayak gitu. Langsung itu tuh pertama kali ngelihat kamu banyak kesan-kesan yang lebih ke arah positif ya. Suaranya bagus misalnya gitu. Aduh, gantengnya, aduh cantik banget ya. Oh iya ya, hangat ya. Wah, bersahabat ya gitu. Wah, perhatian betul. Nah, gitu-gitu ya. Udahlah cantik, udahlah memang ayu. Di sini juga ayu ya kalau perempuan ya, ayu di situ. Kok laki-laki seperti ada semangat yang mereka rasa nih ya, ada seperti semangatnya kamu yang mau melindungi gitu ya, terutama mau melindungi yang lemah gitu ya, misalnya kayak anak-anak atau ya kayak wanita. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayaknya kamu bisalah diandalkan untuk jadi teman hangout gitu ya, teman hangout yang aman. Nah, di sana ya kamu nggak bakal neko-neko, kamu nggak bakal yang aneh-aneh sikapnya seperti itu ya. Bahkan kamu bisa kayak melengkapi suasana lah di situ ya, melengkapi suasana yang jadinya
menyenangkan lah keadaannya ya, mungkin ya bukan keadaan yang meledak-meletup happy-nya gitu ya, kayak energi ruangan disko gitu ya, enggak. Tapi kok kayak jika butuh teman untuk santai, ngopi, menikmati senja gitu ya. Nah, rasa-rasanya kamu itu tuh cocok lah gitu ya. Nah iya ya, itu tadi ya energi senja gitu. Energi yang cool, nyaman, nah gitu ya, lembut gitu ya. Itu yang mereka tangkap dari dirimu. Baik, terima kasih untuk kamu yang sudah memilih kartu nomor 2. Mari lanjut ya. Ini bacaan untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Siapakah kamu menurut mereka, Aries? Nah, jadi di sini tuh kayaknya kamu orang yang sulit percaya ya. Jadi mungkin berhati-hati gitu ya. Kamu orangnya cukup berhati-hati di situ. Seperti ada trust issue-nya kamu, tapi memang masih dalam tahap yang wajar normal ya. Nah, jadi ya mungkin kamu kayak nggak mau menjadikan dirimu sebagai ladang karma buruknya orang gitu kan. Jadi kayak orang pun kayak ngelihat ada sikap defensifnya kamu atau ada sikap seperti ala-ala detektifnya kamu, itu tuh bikin mereka jadinya, oh aku harus bener nih sikapnya di depan Aries. Nah kayak gitu ya, jangan sempet nih ada kesan yang ditangkap oleh Aries tentang aku yang negatif. Nah seperti itu ya. Dan kemudian kamu juga lumayan pinter di sini ya. Mungkin ketika diajak kamu ngobrol-ngobrol, nyambung di sana. Oh, tetapi kalian kayaknya suka debat ya. Orang yang narik kartu nomor 3 itu tuh untuk beberapa orang ngerasa kamu suka debat gitu ya. Barangkali ya debatnya dalam artian kamunya senang bertukar pikiran gitu ya. Atau kamu berani belak-belakan menyampaikan gitu loh pendapatnya kamu gitu ya. Atau mungkin kamu itu tuh orang yang berani bilang tidak sungkan-sungkan gitu ya. Kamu berani bilang yang kayak, wah nggak bisa gini dong, aduh nggak bisa gitu dong, mestinya gini, mestinya begitu gitu loh ya. Aku nggak senang kalau kamunya lakuin ini, kalau kamunya lakuin itu. Atau mungkin kamu mempertanyakan mereka, why, kenapa kamu bikin kayak gitu gitu ya. Nah di sana jadi itu tuh tanggapan mereka, jangan-jangan kamu itu tuh kayak mancing-mancing mereka debat gitu ya. Nah, kemudian ya rasa ingin tahunya kamu cukup tinggi di situ ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang kamu lontarkan ke orang gitu ya. Kenapa bisa gini? Kok gitu sih? Ada apa ya? Ya gitu-gitu ya. Rasa ingin tahu tuh besar. Bukan sih kepo. Bukan kepo menurut mereka, tapi ya gitulah ya. Ya gitulah ya di sana ya. Mungkin kamu memang tipe observer gitu loh ya, tipe pemerhati, tipe yang memang ingin tahu gitu kan di sana. Senang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, nah kayak gitu. Dan ya untuk beberapa mungkin kamu bisa lupa waktu kalau ngomong ya. Jadi ngomongnya itu tuh bisa kemana-mana gitu ya, bisa panjang gitu ya. Nah kalau mungkin ada topik yang seru, kamunya itu tuh bisa betah mendengarkan dan bisa berlama-lama gitu ya menyampaikan, oh aku gini loh, gini gitu ya. Jadi kayaknya seneng ngomong gitu ya, seneng ngomong, seneng berinteraksi maksudnya di situ, seneng berkomunikasi maksudnya ya di situ. Tapi ya itu tadi, ada juga beberapa yang kayaknya bisa menganggap kamu itu tuh tidak tertutup kemungkinan lumayan sering itu tuh ya salah paham. Sebab mungkin kamu ketika melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, kamu olah dengan perspektif dirimu sendiri gitu ya. Jadi ada kemungkinan kamu udah duluan ini menganggap orang dia ginilah, dia gitulah. Nah di situ ya. Dan ada beberapa mungkin jalan pikirannya kamu atau penilaiannya kamu yang mereka rasa itu tuh oh masih kurang oke. Nah di sana ya. Mungkin karena kamu masih dianggap muda, jangan-jangan kamu ya seneng gaulnya sama orang-orang yang sudah lebih banyak usianya dari kamu gitu ya. Jadi ini tuh untuk beberapa kayak ngelihat kamu seperti adik-adik kecil yang masih butuh untuk dibimbing, yang masih butuh untuk diarahkan gitu ya. Dan ya banyak-banyak tanyanya kamu itu tuh sebab ya namanya pengalaman kamu belum banyak gitu ya. Jadi kamu mau belajar juga dari peristiwa yang sudah dialami oleh mereka gitu ya.
atau ya tadi saking pinternya kamu atau saking inginnya kamu membuat dirimu pinter gitu ya, sehingga kamu ya butuh gitu loh, butuh informasi sebanyak-banyaknya dari mereka gitu ya di sana. Tapi mau kamu ini tuh agaknya ngotot-ngototan yang enggak gitu, gini loh yang benarnya gitu ya. Agaknya lumayan sulit lah kalau untuk ceritanya berkompromi dengan dirimu. Kamu punya style sendiri, kamu punya gaya sendiri gitu ya, sehingga kalau mau orang untuk berusaha mengarahkan dirimu ke arah yang mereka inginkan, rasa-rasanya itu tuh bukan perkara yang mudah. Nah gitu ya, cukup berprinsip soalnya kamu. Kalau kamu bilang aku maunya gini, ya udah gitu aja gitu loh. Agak susah kamu itu tuh jangan gitu deh, gini aja lah gitu ya. Agak susah ya. Kamu makin dilarang bisa makin ngotot gitu, makin dibantah makin maksa. Nah, gitu ya nampaknya. Oke, baik. Terima kasih bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 3. Mari lanjutkan untuk membaca kamu yang memilih kartu nomor 4. Siapakah kamu Aries menurut mereka? Nah, di sini tuh kelihatan energi Ariesnya lagi ya, free spirit gitu ya. Kok kelihatan kamu itu tuh ada energi-energi tanda kutip ya, semau gue gitu loh, semau gue. Jadi sepertinya kayak ada tuh ujar-ujar kan, peraturan dibuat untuk dilanggar lah itu. Menurut mereka ya kamu lah itu ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar, untuk dibantah gitu ya. Hukum untuk dipatahkan. Nah, di situ ya. Sebab ya kamu punya, lagi-lagi mungkin hampir sama dengan kartu nomor 3 ya. Kamu punya gaya hidup sendiri gitu ya. Kamu punya cara pandang sendiri dalam segala sesuatunya lah gitu. Ya, jadi kayak misalnya SOP-nya adalah dari A ke B, B ke C, C ke D. Lah kalau kamu bisa aja yang kayak suka-suka gue itu tuh dari mulainya kamu itu tuh bukan dari A, tapi langsung dari F gitu ya. Habis itu tuh lompat ke B gitu ya. Habis itu lompat ke H, masuk ke A, kemudian masuk ke C gitu ya. Di sana. Dan ya beberapa orang aduh nggak terbaca itu Aries itu, nggak ngerti kita tuh gayanya dia tiba-tiba udah gini, tiba-tiba udah gitu di sana ya. Jadi kayak kamu spontan gitu ya, kamu spontan orangnya juga gitu ya. Jadi ya kamu nggak kaku, kamu nggak kikuk gitu ya, kamu enak diajak untuk gaul juga di situ ya, sebagai sahabat untuk berinteraksi ya, rekan untuk berinteraksi, kamunya itu tuh ya cukup mengagetkan gitu ya. Ada pola-pola pikirnya kamu, ide-idenya kamu, jawaban-jawabannya kamu itu tuh yang bikin mereka bingung gitu kadang-kadang ya. Ini maksudnya kamu apa sih gitu. Oh, tapi atau ada beberapa iya juga sih bener ya. Iya ya gitu ya gitu ya. Dan mungkin kalau dengan kamu itu tuh jalan pikirannya nggak ruwet ya, nggak ribet-ribet, nggak yang kalut gimana gitu ya, jalan pikirannya kamu kelihatan simple, ya tapi mencengangkan gitu loh. Soalnya ini tuh energi orangnya seperti polos, polos tapi nggak bodoh, polos tapi tahu dia arah dan tujuannya itu tuh kemana. Nah, di situ walaupun memang sulit kamu untuk dipahami, terutama bagi mereka-mereka itu tuh yang ngikutin aturan gitu ya, membingungkan. Bagi mereka udah pasti kamunya itu tuh membingungkan. Nah, di sana ya. Dan ya karakternya kamu di situ tuh menyenangkan banget. Mungkin kamu juga lucu gitu ya. Kamu orangnya ndak jaim-jaim gitu ya. Kamu ya tampil apa adanya. Ya memang lagi mau ngebadut ya kamu ngebadut. Kalau kamu lagi mau serius ya kamu serius dan seterusnya gitu ya. Jadi bawaannya itu tuh easy going, ngeflow aja gitu ya, santai, chill gitu ya. Bawaannya kamu di sana. Jadi kayak mau deket-deket sama kamu itu tuh nyaman. Jatuhnya itu tuh nyaman. Mereka nggak kayak ngerasa mereka dipaksakan melakukan sesuatu, mereka dipaksakan berpikir sesuatu gitu ya. Enggak. Jadi kayak asik aja gitu ya. Kalau dengan kamunya, mereka bisa jadi diri mereka sendiri sebagaimana kamu juga kayaknya ingin dihargai gitu loh ya. Ingin dihargai sebagai dirinya kamu sendiri. Dan kamu rasa-rasanya bukan orang yang butuh validasi ya. Jadi kayak kamu itu tuh sudah self love gitu ya. Kamu juga ya udah cukup lah menghargai dirinya kamu sendiri gitu ya. Atau mungkin kamu ya bukan people pleaser di sana kan.
kamu ya nggak butuh ditepuk tanganin orang, di applause orang gitu ya, diberikan reward oleh orang gitu ya. Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh mungkin nggak masuk akal bagi kamu, karena jangan-jangan kamu ya nggak peduli pada hal-hal demikian, atau ya kamu yang selalu mereward dirinya kamu sendiri ya, kamu pandai di situ ya untuk care sama dirinya kamu. Jadi misalnya kamu lihat cermin, wah gantengnya gua bos gitu ya, kamu nggak perlu tuh nunggu si Fatimah bilang kamu ganteng gitu ya, kamu nggak butuh tuh nunggu si Jono bilang kamu cantik gitu ya, kamu sendiri ngelihat dirimu, mantap banget ini anak Pak Haji gitu ya, keren gua, maco gitu-gitu ya. Jadi ya siapa kamu akhirnya seperti kalau mereka lihat itu tuh, siapa kamu itu tuh gambaran dirimu gitu ya, sudah memang cukup memuaskan dirimu sendiri di situ ya. Nggak butuh kamunya itu tuh validasi, wah kamu keren, wah kamu cantik, wah kamu pinter, ya kamu sukses, ya kamu kaya gitu ya. Nampak-nampaknya kamu nggak butuh demikian, karena mungkin kamu memang orangnya penghayat kehidupan ya. Ya udah hajar aja ya, memang pengennya gini ya gini gitu ya, ya pengennya gitu ya gitu, atau ya kayak namanya penghayat kehidupan di situ tuh kan ya, semua yang terjadi dalam hidupnya kamu adalah dirimu dengan dirimu sendiri. Kayak gitu, bukan soalnya egois atau kamu bukan lantas di sana itu tuh jadinya serampangan memperlakukan kehidupan orang lain ya. Sebab ya saking kelihatan kamunya tuh nggak peduli sama orang ya, mau orang gimana, mau orang seperti apa. Kamu di situ tuh nggak ada ngerasanin orang kan, nampaknya ya. Kamu yang nggak pernah, jarang lah kelihatan itu tuh ngejulitin orang, ngegosipin orang gitu ya. Jarang lah kamu di situ tuh yang kepoin hidupnya orang, bahkan jadi judgmental gitu ya. Nampaknya enggak. Ya terserah. Ya orang mau nungging kah, mau kayang kah, mau telanjang kah, mau gimana kah gitu ya. Kamu cenderung nggak peduli. Pokoknya ya gimana kamu dengan hidupnya kamu. Gitu penilaiannya orang ke kamunya. Jadi easy going aja kamu gitu, enggak yang bawel, enggak yang cerewet, enggak yang tukang berharap, tukang minta-minta gitu ya, ngebebanin orang, kayaknya nggak ada kayak gitu ya gayanya kamu. Kamu mah kalau asik ya asik gitu ya, di sana ya, nggak yang kayak gimana, nggak, pokoknya kamu itu tuh nggak ruwet lah, nggak ribet lah kalau dengan kamu di situ ya. Cuman ya mungkin kalau untuk ngajak kamu tertib gitu ya, memang agak sebuah menjadi perkara yang rumit ya. Nah di sana. Oke, menarik ya dari cara kamu hidup gitu ya, menurut mereka, wah ini tuh kok agaknya lain. Jadi kamu bisa aja menonjol sendiri, beda sendiri di dalam lingkungan sosialnya kamu ya, baik itu tuh di pekerjaan kah, di pertemanan kah, di lingkungan komplek kamu kah, dan seterusnya. Gitu ya, jadi agak menonjol sedikit kamu dengan style hidupnya kamu ya. Oke, baik. Kemudian mari akan masuk untuk membacakan kartu yang nomor 5 ya. Oke, baik Aries. Jadi siapakah kamu menurut mereka? Oh, kamu itu tuh orangnya kayak apa ya? Lucu gitu ya, kelihatan yang menyenangkan gitu ya. Bawaan hatimu itu tuh kelihatan gembira aja, seolah-olah kamu ini tuh enggak pernah nih mengalami kesedihan gitu ya, asik aja gitu ya, kok kayaknya nggak ada aja problem dalam hidupnya kamu. Mungkin ya namanya manusia ya, kamu sebenarnya ya punya masalah ini masalah itu, tapi kamu tipe yang orang udah dah dijogetin aja gitu ya kan. Jadi ya seolah-olah akhirnya orang ngelihat, lah ini kok kak nggak ada sedihnya kelihatan, nggak ada kalutnya gitu ya, nggak ada beban gitu loh. Kayak kamu itu tuh bisa dianggap terlahir sudah dengan membawa sendok emas ya, gitu ya istilahnya. Jadi seperti orang-orang lihat, jangan-jangan ini tuh Aries beruntung banget ya hidupnya ya, kok lempeng aja kelihatan, banyak ketawanya aja gitu ya, air raut wajah itu tuh gembira aja gitu loh ya, kayak gembira aja kamunya.
Nah, di situ ya, dan tadi lucu gitu ya, dan mungkin juga untuk beberapa di pembacaan yang agak lebih serius, kamu sepertinya multitasking ya, seperti yang kok banyak taunya, banyak bisanya gitu ya, banyak pahamnya, banyak mampunya gitu. Mungkin ya kayak di dalam orang bisa hanya ngerjain satu hal, tapi kamu di saat yang sama bisa menyelesaikan dua hal gitu ya. Di situ kamu paham soal ini dan juga kamu paham soal itu, padahal dua ini tuh hal yang nggak ada koneksinya, nggak ada korelasinya. Misalnya gini, wah kamu itu tuh jago di apa ya, katakan kamu jago masak gitu ya, tapi juga kamu cukup master di bidang fisika misalnya kayak gitu ya. Jadi ada dua hal yang sangat amat menonjol ya dari dirimu tentang kemampuan dan kebisaannya kamu gitu ya. Dan berikutnya ya kelihatan di sana itu tuh kok kayak fit banget kamunya ya, seger banget gitu loh kamunya. Mungkin juga kayak mereka nilai wah kesehatan itu tuh nomor nomor satu bagi kamu gitu ya. Soalnya kok kayak tubuh fisiknya kamu itu tuh kelihatan ya ini gitu ya. Mungkin apa kamu rajin nge-gym kah, olahraga kah, atau kamu ya menjalankan gaya hidup diet kah di sana ya. Atau mungkin kalau kamu wanita itu tuh kelihatan seger aja gitu loh ya. Walaupun usianya kamu mungkin jika dibandingkan dengan yang lain kayak kelihatan udah layu, udah keriput, udah nggak kelihatan mantep seger lagi gitu ya. Tapi kamu wah kelihatan masih muda, masih kayak ya fit banget lah gitu ya, vitalitasnya itu tuh kelihatan tinggi banget. Nah di sana. Berikut juga sepertinya kamu orang cukup berhati-hati gitu ya, menimbang-nimbang kalau untuk mengambil sebuah keputusan, nggak yang kerasa kerusuk gitu ya, nggak juga takut atau sungkan mengambil waktu untuk memikirkan yang terbaik bagi kamu, soalnya jalan pikirannya kamu itu tuh tinggi gitu ya menurut mereka, tinggi di sana. Jadi kamu itu tuh nggak bisa diburu-buru, disesak-sesak, ayo dong pilih yang mana nih gitu ya. Kamu merenungi dulu mungkin gitu ya, kamu kira-kira yang mana nih yang oke ya. Nah itu tuh kan menunjukkan sebuah kepercayaan diri ya, menunjukkan sebuah kepercayaan diri. Nah jadi kamu di situ tuh iya percaya diri lah itu pastinya ya, orang yang berani bilang tunggu aku mikir dulu, tunggu aku mempertimbangkan dulu. Itu omongan-omongan kayak gitu tuh jarang itu bisa orang lakukan ya, tapi kamu mampu gitu. Dan ya kemudian kamu itu tuh ini pemberani ya, nampak-nampaknya pemberani mengambil resiko, ambil tantangan ya, berspekulasi seperti itu ya. Kamu berani banget di sana, janganlah ditantang gitu ya. Jangan kamu di-challenge untuk satu hal, challenge-nya itu tuh pasti kamu libas lah. Nah, di sana ya. Kemudian ya memang mungkin kamu itu tuh juga orangnya lumayan sensitif bagi mereka gitu ya. Sensitif, empati, simpatinya di situ tuh tinggi. Jadi yang seperti kalau kamu mau melakukan sesuatu, mereka merasa kalau kamu juga mempertimbangkan mereka. Jadi keegoisannya kamu itu tuh nggak nampak, self-centrisnya itu tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayak mereka itu tuh merasa kamu selalu mengupayakan gimana kamunya tidak rugi dan merekanya senang. Nah, atau ya kamu tidak rugi mereka untung. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau dengan kamu adil gitu loh ya. Kamu adil, nggak yang hanya penting-pentingan dirinya kamu sendiri, tapi juga kepentingan orang cukup kamu hargai di sana ya. Jadi ya mereka kayak ngerasa ya penghargaan kamu kuat, penghormatannya kamu pada mereka ya bagus. Nah seperti itu ya, secara fisik juga kayak kelihatan kamu itu tuh ya menarik betul ya. Mungkin di sini tuh bukannya cantik ya, bukannya ganteng, tapi ini look fisiknya kelihatan manis gitu ya, ala-ala Indonesia atau ala-ala timur banget lah gitu ya tampilannya kamu. Mungkin kalau bule seneng ini lihat kamu ya. Kalau bule itu tuh bisa wow ini seksi banget nih Asia nih gitu ya kan di sana. Tapi ya kalau kita orang Asia yang
Mungkin pertama kali dilihat kamu biasa aja gitu, tapi lama-lama dipandang-pandang, walah kok menarik gitu ya, kok ada sesuatu nih yang beda ya, kok ada sesuatu ciri khasnya kamu yang lain aja gitu. Kan gitu dia kalau orang manis kan, dipandang, lu kok makin menarik. Nah, gitu ya kalau model kamunya. Baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 5. Ini bagi kamu yang memilih kartu terakhir, kartu nomor 6. Baik, siapakah kamu menurut mereka? Kalau kamu ini tuh orangnya seperti yang main-main bisa ya, menikmati hidupnya kamu selayaknya hidup ya di usianya kamu lah gitu ya. Kamu bisa, namun juga kayak mereka ngelihat kamu itu tuh sekaligus gitu loh, sudah memikirkan tentang masa depanmu gitu ya. Jadi kayak kamu menikmati sekarang dan juga mempersiapkan masa depan. Nah, di situ ya. Jadi kayak kemungkinan penilaian-penilaian mereka bahwa kamu akan bisa jadi orang sukses, itu tuh besar banget. Besar banget gitu ya. Mungkin kamu sering lah ngomongin tentang masa depannya kamu ya. Aku nanti masa depannya pengen keluar negeri aja, ngambil studi ke luar negeri, kerja di luar negeri, merantau ke luar negeri, nikah ke luar negeri, buka bisnis sampai ke luar negeri. Mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin kamu yang udah, walaupun kamu mungkin masih SMA gitu ya, tapi kamu udah kayak ceritain tentang aku nanti kalau rumah tangga, nanti gini lah, gitulah, apalah gitu ya. Jadi yang sepertinya mulai dari kamu selalu orangnya punya planning gitu ya. Mulai dari saat ini kamu sepertinya sudah menggambarkan kehidupannya kamu berikutnya itu tuh akan seperti gimana gitu ya. Di sana. Jadi kayak visioner lah. Kamu itu tuh orangnya visioner gitu ya. Kamu orangnya kok kayaknya lebih cepat beberapa langkah dari teman-teman sejawatnya kamu gitu ya. Jadi kok kamu nge-prepare hidupnya kamu itu tuh dengan baik di sana ya. Mungkin kamu ya kalau orang-orang yang udah paham gitu kan tentang diri sendiri, itu kan cepet itu tuh, mau aku akan gini, aku akan gitu, aku akan gini, aku akan gitu, kan gitu tuh ya. Kalau orang masih bingung-bingung, nah itu tuh yang baru kayak nantilah itu tuh masa depan, nggak ngerti lah, sembarangan aja lah masa depan, ngikut air aja, ngikut mengalir aja lah kayak air gitu, nggak totonya ngalir ke comberan. Kalau kamu nggak kan gitu ya. Kalau kamu mah kamu udah punya planning dalam hidupnya kamu. Nah, di situ ya. Dan itu salah satu hal yang menonjol lah tentang siapa kamunya menurut mereka gitu ya. Jadi ya kamu juga kayak kelihatan orangnya lumayan berhati-hati di sana ya. Berhati-hati ya lah, sebab kamu itu tuh kan sudah kayak punya tujuan gitu ya. Karena punya tujuan tentang hidupnya kamu di sana kan. Dan ya berikutnya mungkin kamu itu tuh lebih senengnya ini ya, menyendiri gitu ya. Kayaknya kurang masuk gitu. Kalau terlalu sering gitu ya diajak untuk hang out di sana ya. Kamu mungkin ada tipe-tipe introvertnya di situ ya. Kamu ada masa-masa yang kalau diajak ya nggak mau gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh tahu gitu loh, kapan kamu akan melakukan ini, kapan kamu akan melakukan itu gitu ya. Jadi kayak yang kamu tidak takut untuk hadir dalam kesendiriannya kamu gitu ya, menolak ajakan-ajakannya mereka. Kamu ya mungkin juga memang stylenya seneng yang single fighter gitu ya, solois gitu kan. Nah di sana nggak mau yang kayak pakai acara rembuk keroyok rame-rame gitu ya. Situ. Jadi kayaknya kamu itu tuh ada masa-masanya yang dibiarkan, ya udah dibiarkan sendiri aja. Tentu ini tuh penilaian orang-orang yang sudah deket banget ya sama kamu, yang udah intim lah gitu ya sama kamunya. Nah di sana. Dan kemudian ya tadi ya kok kayaknya nggak takut bercita-cita besar, bermimpi besar gitu. Mungkin kalau orang-orang yang pesimis gitu ya, agak-agaknya ngeri juga ngeliat kamu. Alah, masa iya sih harapannya Aries itu tuh dia begini, dia akan begitu. Apa bisa itu dia gitu ya. Tapi kok kayak kamu pede aja gitu. Ya, kamu pede aja di sana. Jadi kayak semangat hidup ini ya, lebih terutamanya semangat hidupnya kamu ini yang dinilai oleh mereka-mereka. Besar banget gitu loh.
semangat hidupnya kamu, keoptimisannya kamu gitu ya, rasa percaya dirimu. Nah, itu tuh tinggi di situ ya. Goal-goalnya kamu gitu ya. Oh, itu tuh kok kayak untuk beberapa tuh apa bisa ya kamu dalam mengejar pencapaian yang kayak gitu. Di sana mungkin itu tuh ya orang tua gitu atau saudara-saudaranya kamu gitu ya. Kadang tuh kayak ngerasa takut gitu loh, saking besarnya harapannya kamu pada kehidupanmu, nanti kamu jatuh ke pesimis. Padahal ya untuk beberapa memang diam-diam mereka tuh tahu sih, kamu mah orangnya kalau maunya apa mesti kesampaian ya. Kamu nggak takut berusaha, kamu nggak takut berupaya gitu ya, kamu gigih di sana itu ya. Dan ya mungkin kamunya itu tuh orangnya juga ndak haus akan penilaian orang lain. Kayaknya kalian ini tuh orang-orang Aries yang mari tarik kartunya ini tuh ini ya, memang udah mengakui apa adanya diri ya, sudah menerima apa adanya diri gitu ya. Jadi ya ndak butuh lagi kelihatan kalian itu tuh minta validasi dari orang, sehingga gaya-gaya capernya kalian itu tuh nggak ada gitu loh. Gaya caper kalian gak ada. Justru kayak kamu yang milih kartu nomor 6 ini tuh kayaknya sulit ya juga untuk dapetin perhatiannya kamu kan. Sulit dapat perhatiannya kamu di sini. Jadi ini tuh mungkin agak-agak menjadi problem bagi orang yang pengen deketin kamu gitu ya. Sebab bisa-bisa kamu gak notice nih, misalnya mereka udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu gitu ya, untuk menarik minatnya kamu. Ya jadi rasa-rasanya mau ngedeketin kamu itu tuh nggak bisa dengan sekali umpan gitu ya. Harus berkali-kali jaring asmara mereka tebarkan, umpan-umpan cinta mereka lemparkan ke kamu ya. Nggak gampang kamu itu tuh ditaklukkan gitu ya. Nggak gampang sepertinya kamu itu tuh dimiliki. Nah gitu ya. Gak gampang bisa menjadi orang yang eksklusif dalam hidupnya kamu. Jadi ya sadar-sadar diri akhirnya mereka bahwa ya mereka harus punya kualitas lah untuk bisa menjadi seseorang yang kamu biarkan masuk ke dalam ring satu hidupnya kamu gitu ya. Nah di sana. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu nomor 6. Nah, jadi udah semua kartu ya, Mari bacakan di sini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.